Do that one dance, baby. That one dance. Ya, oke anak-anak, hari ini saya akan membahas tentang soal US tahun kemarin, kelas 9, bagian pertama, berarti nomor 1 sampai nomor 10. Tolong disimak dengan sebaik-baiknya. Untuk langsung saja yang nomor 1, hasil dari minus 9 ditambah min 3 dikali 2 adalah, nah ini masih gampang sekali, materi kelas 7, operasi campuran bilangan bulat, ada penjumlahan, ada perkalian, maka yang diselesaikan terlebih dahulu adalah yang perkalian. Yaitu yang diselesaikan adalah min 3 dikali 2 dulu, yaitu hasilnya min 6. Baru dijumlahkan dengan min 9. Hasilnya adalah min 15. Maka jawabannya adalah yang A, yang ini. Min 15. Ya, lanjut nomor 2. Doni berlatih renang setiap 4 hari sekali, sedangkan Anto berlatih setiap 5 hari sekali di kolam renang yang sama. Jika pada hari Minggu yang lalu mereka berlatih bersama, maka hari apa mereka akan berlatih bersama lagi? Nah, kalian sering menjumpai soal yang semacam ini. Ini merupakan kasus tentang KPK. Berarti yang pertama kita mencari KPK-nya terlebih dahulu. KPK 4 dan 5 adalah 20. Berarti 20 hari lagi itu hari apa? Setelah hari Minggu ya. Nah, di sini kan minggu ke minggu itu kan 7 hari. Sedangkan 20 itu bisa kita tuliskan 7 tambah 7 tambah 6. 7 ini berarti hari Minggu, terus hari ke-7 lagi hari Minggu, setelah hari Minggu berarti 6 hari lagi, yaitu hari Sabtu. Berarti jawabannya adalah yang D. Ya, ini hari Sabtu, yang D. Gampang kan? Oke, kita lanjutkan. Untuk soal nomor 3. Urutan naik untuk pecahan 0,75, 4/9, 49%, dan 2/5 adalah, kalau kalian menjumpai soal yang semacam ini, kalian bisa mengubah dulu ke dalam desimal, biar nanti tahu urutannya. Kalau urutan naik itu berarti dari yang terkecil ke terbesar. Silakan disimak. Kita ubah ke desimal semuanya dulu. 0,75 ini kan sudah desimal, berarti tetap 0,75. Maka yang kita cari adalah 4/9, 49%, dan 2/5. 4/9 kita gunakan progapet ya, ini oret-oretannya Bu Guru. Hasilnya yaitu 0,44. 49%. 49% itu kan 49/100. Maka 0,49. 2/5 itu sama saja 4/10, maka hasilnya 0,4. Sehingga kita dapatkan urutan dari yang terkecil ke terbesar atau urutan naik yaitu dari 0,4 atau 2/5, 0,44 yaitu 4/9, 0,49 yaitu 49%, dan yang terakhir yang terbesar yaitu 0,75. Maka jawabannya adalah yang C. Yang C. Lanjut nomor 4. Sebidang tanah berukuran 240 meter dikali 120 meter. Pada denah tergambar 15 cm kali 7,5 cm. Skala yang dipakai pada denah tersebut adalah, kalian ingat kembali dulu pernah membuat segitiga semacam ini ya. Skala itu perbandingan antara JP, JS. JP itu jarak pada peta, JS itu jarak yang sebenarnya. Maka kita bandingkan jarak pada petanya dengan jarak sebenarnya. JS, jarak sebenarnya yaitu 240 kali 120 meter. Maka kita ubah ke sentimeter, dari meter ke senti kan tambah nolnya 2 ya. Berarti yang tadinya nolnya 1 menjadi 3. Ini pun sama, jadinya ukurannya adalah 24.000 dikali 12.000 cm, sedangkan JP-nya adalah 15 cm dikali 7,5 cm. Nah, kita
bisa membandingkan antara JP dengan JS-nya, yaitu misalkan ukuran panjangnya ini 15 kita bandingkan dengan 24.000. JP per JS 15 dibanding 24.000. Kita sama-sama membagi dengan 3. 15 bagi 3, 5. 24 dibagi 3, 8. Nolnya masih 3. Nah, setelah ini sama-sama dibagi 5. 5 bagi 5, 1. 80 bagi 5, 16. Nolnya masih 2. Sehingga didapat skalanya yaitu 1 banding 1600. Sama sebetulnya kalau kita membandingkan 7,5 dibanding dengan 12.000, ini pun sama. Pasti hasilnya nanti 1 dibanding 1600, seperti itu. Maka jawabannya adalah yang B. Gampang kan? Oke, kita lanjutkan soal berikutnya, yaitu nomor 5. Perbandingan kelereng Andi, Bayu, dan Rinto 3 banding 4 banding 5. Jika jumlah kelereng Bayu dan Rinto 45, maka jumlah kelereng mereka bertiga adalah, nah, jumlah kelereng mereka bertiga. Ini yang ditanyakan jumlah kelereng Andi, Bayu, dan Rinto itu berapa? Nah, sedangkan di situ sudah diketahui punya Bayu dan Rinto kalau dijumlahkan adalah 45. Sehingga kita bisa menjumlahkan semua perbandingannya, yaitu 3 ditambah 4 ditambah 5, karena yang ditanyakan adalah jumlah kelereng mereka bertiga, berarti ini perbandingannya dijumlahkan semua dibandingkan dengan perbandingan kelereng Bayu dan Rinto. Bayu dan Rinto itu kan 4/5 perbandingannya, maka dijumlahkan 4 tambah 5 baru dikalikan dengan 45, sehingga didapatkan 12/9 kali 45, hasilnya yaitu 12 kali 5, yaitu hasilnya 60. Dari mana ini 12 ya? Ini 45 kali 9 kan 5, maka pindah ke sini, 9-nya habis. Oleh karena itu jawabannya adalah 60. 60 berarti yaitu yang A, yang ini. Nah, oke, lanjut. Nomor 6. Hasil dari 2 pangkat min 2 ditambah 3 pangkat min 1 adalah, nah, ini merupakan materi di kelas 7 lagi, yaitu tentang sifat bilangan berpangkat ya. Dimana di sini A pangkat min 1 hasilnya 1 per A pangkat 1. A pangkat min 2 hasilnya adalah 1 per A pangkat 2. Sehingga 2 pangkat min 2 itu hasilnya adalah 1 per 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat min 1 hasilnya 1 per 3 pangkat 1. Sehingga didapatkan hasilnya yaitu 1 per 4 ditambah 1 per 3. Sama dengan, nah, kita samakan penyebutnya 4 dan 3 yaitu 12. Sehingga didapatkan 12 bagi 4 kan 3, 12 bagi 3 4. Maka didapatkan hasilnya yaitu 7 per 12, yaitu jawabannya yang D. Oke, lanjut. Nomor 7. Hasil dari akar 32 ditambah akar 18 dikurangi 3 akar 8 adalah, nah, di sini kita bisa mengubah ke dalam bentuk akar 2 semuanya ya. Misalkan 32 berarti kita tuliskan 16 kali 2. 18 kita tuliskan 9 kali 2. 8 kita tuliskan 4 kali 2. 16, akar 16 itu kan 4, maka 4-nya keluar. Akar 2-nya masih kita tulis. Nah, untuk akar 9 yaitu 3, akar 2-nya masih. 4 yaitu 2, akar 4 yaitu 2. Maka akar 2 yang ini pun masih. Di depan jangan lupa ditulis masih ada angka 3 ya, ini ya. Nah, oke, kita nanti kalikan yaitu hasilnya 6. Maka kita bisa menjumlahkan 4 tambah 3 dikurangi 6.
7 kurangi 6 ini bisa dikurangi karena di sini akarnya sama-sama 2. Berarti hasilnya adalah 1 akar 2 yaitu akar 2. Jawabannya adalah yang ini ya, akar 2 berarti yang D. Jawabannya yang D. Oke, lanjut. Soal berikutnya itu nomor 8. Bentuk sederhana dari 3 akar 2 per akar 6 adalah, nah ini kita bisa mengalihkan dengan penyebutnya di sini kalau dalam bentuk akar, yaitu kalikan dengan akar 6 per akar 6. Berarti hasilnya 3 akar 2 dikali akar 6 per akar 6 dikali akar 6. Pembilang kali pembilang, penyebut dengan penyebut. Ini kan bentuknya pecahan ya. Sehingga hasilnya 3 kali akar 2 kali akar 6 hasilnya 3 akar 12. Dari mana 12? 2 kali 6. Akar 6 kali akar 6 kan akar 36. Maka langsung kita tuliskan saja yaitu hasilnya adalah 6. Nah, sehingga 3 dengan 6 kan bisa disederhanakan yaitu 3 bagi 3 1, 6 bagi 3 2. Maka hasilnya akar 12 per 2. Akar 12 ini kita bisa memecahkan ke dalam 4 kali 3. Maka didapatkan akar 4 yaitu 2, kita keluarkan. Akar 3-nya masih. Untuk 2 dengan 2 kan bisa kita hilangkan, maka sisanya adalah akar 3. Seperti itu. Gampang kan? Nah, maka di sini jawabannya yaitu yang C. Yang C ini jawabannya. Akar 3. Oke, lanjut untuk nomor 9. Ini materi tentang aritmetika sosial ya. Rudi menabung di sebuah bank sebesar 5 juta. Setelah 2 tahun, uang Rudi menjadi 5.500.000. Besar suku bunga yang diberikan bank per tahunnya adalah, nah ini, maka kita bisa mencari seperti ini. Bunga N bulan. Nah, di sini bunga selama 24 bulan. N-nya kan 24. Maka 24 bagi 12, ini rumusnya N per 12. N itu lama menabung atau meminjam. P-nya itu suku bunganya yang nanti akan kita cari. P persen, P-nya yang akan kita cari, dan T-nya itu besar tabungannya, seperti itu. Nah, di sini sudah terlihat 5 juta ke 5.500.000. Dari 5 juta itu ke 5.500.000 kan selisihnya 500.000 ya. Nah, dari 5 juta ke 5.500.000 selisihnya 500.000. Berarti setelah 2 tahun itu bunganya adalah 500.000. Nah, di sini kan 24 bagi 12 yaitu 2 ya. Kemudian ini misalkan saya hapus saja ya. Ini tadi bunganya 500.000 selama 2 tahun. 24 bagi 12 hasilnya 2. Kalikan dengan P. Ini 100-nya nolnya kita sederhanakan dengan 5 jutanya. Maka tinggal 50.000. 50.000 kalikan dengan 2, yaitu 100.000. Ini artinya 500.000 sama dengan itu P kali 100.000. P-nya diisi angka berapa? Berapa kali 100.000 biar 500.000? Sama saja 500.000 dibagi 100.000, yaitu hasilnya adalah 5. Berarti besar suku bunga yang diberikan bank per tahunnya adalah 5%. Oke, lanjut untuk nomor 10. Banyaknya segitiga pada pola ke-6. Kalian amati. Pola ke-1, segitiganya ada 1. Pola kedua, segitiganya berapa ini ya? Ayo tebak ada berapa ini? Ini ada 1 yang sebelah kiri, ada 2 yang sebelah kanan.
dan ada segitiga yang besar. Gabungan antara kiri dan kanan kan juga ini segitiga, berarti kemungkinannya ada 3. Nah, untuk yang ketiga ini segitiganya ada 6. Mana saja sih? Nih 1, 2, 3, 4, 5, dan segitiga yang semuanya 6. Maka kalau kita gunakan pola bilangannya, ini kenaikannya tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5, tambah 6. Didapatkan nanti pola ke-6-nya ketemunya 21. Maka jawabannya adalah yang D. Seperti itu. Bisa dipahami kan anak-anak? Gampang ya. Oke. Sekarang kalian tulis kolom komentar berikut ini apakah bisa dipahami atau tidak. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.